Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kawan-kawan Kesmadin. Materi yang kemarin kita berbicara tentang bagaimana filsafat bisa digunakan untuk memaknai kehidupan sehari-hari, baik di tingkat diri kita sendiri atau bagaimana kita memaknai filsafat, memaknai alam sekitar, realitas sekitar dengan filsafat. Nah, hari ini kita mencoba untuk melihat, mencoba untuk menggunakan filsafat untuk melihat media-media yang sering kita gunakan, kegemaran-kegemaran yang sering kita lakukan, misalnya menonton film dan mendengarkan musik. Jadi baru-baru ini atau ya sekitar 20-30 tahun dari sekarang, 3 dasawarsa ini sudah dikembangkan sebetulnya bagaimana filsafat ini selain untuk kebahagiaan juga digunakan untuk melihat, membedah, mengkritisi sebuah film. Jadi ada sebuah disiplin yang namanya filosofi of film. Nah, di sini sebetulnya kenapa harus film? Film ini kan sesuatu yang pasti Anda sebagai mahasiswa tidak bisa lepas dari film gitu ya. Apalagi Anda yang pecinta drakor, drama Korea, pasti nggak mungkin Anda akan dilepaskan dari meninggalkan episode demi episode drakor seperti itu gitu ya. Nah, kenapa film sekarang? Kenapa film bisa dijadikan sebagai sebuah objek filsafat seperti itu? Pertama, film ini biasanya merupakan representasi realitas. Jadi kalau kita melihat film yang ada gitu, film-film yang ada itu biasanya merupakan representasi. Namanya representasi bukan realitas itu sendiri. Namanya representasi kadang mewakili dari realitas, kadang menggambarkan bagaimana realitas itu seharusnya digambarkan dalam film, tetapi juga kadang-kadang film itu bisa mengkonstruksi, menampilkan realitas yang baru, yang berbeda dari kenyataan. Itulah kenapa ketika Anda mau mengkaji film, biasanya yang dikaji adalah masalah representasi, bukan realitas itu sendiri. Representasi, bahasa Indonesianya, itu adalah mewakili penggambaran dari realitas itu sendiri. Bisa itu sesuai dengan kenyataannya, tetapi juga bisa merupakan sebuah fiksi, sebuah social imaginary. Jadi sebuah imajinasi sosial dari kenyataan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, film juga dapat menciptakan sebuah realitas baru gitu ya. Realitas baru. Jadi kalau di dalam filsafat sekarang kita hidup di era postmodernisme gitu ya. Apalagi kemudian sekarang juga terkenal istilah post-truth, pasca kebenaran seperti itu ya. Kalau kita berbicara tentang film gitu ya, maka kemudian kita juga kadang-kadang dihadapkan pada film-film yang itu merupakan sebuah representasi dari apa yang dinamakan hyper reality. Jadi realitas yang hyper. Itu realitas yang kalau kita memakai rumus matematika itu realitas yang post-truth gitu ya. Coba kawan-kawan cari film The Matrix gitu ya. Jadi yang dibintangi Keanu Reeves. Itu film yang dia mencoba untuk melihat bagaimana realitas ini sebetulnya bisa dikonstruksi gitu ya. Realitas itu berada dalam alam digital, alam cyber gitu ya, artificial intelligence. Dan itu kemudian dari situ, dari realitas yang diciptakan itu gitu ya, itu kemudian jiwa berkelana di situ gitu. Jiwa bisa berkelana di situ, bukan bentuk tubuh yang ada di diri kita ini, tapi jiwanya yang berkelana di dunia hiperrealitas itu gitu. Nah, ini The Matrix gitu ya, nanti sequelnya yang keempat mau tayang ini tahun ini gitu ya, semoga gitu ya. Tetapi juga kalau kita lihat film gitu ya, film ini juga menyimpan kritik sosial sebetulnya. Jadi kritik sosial. Kenapa kemudian harus seperti itu? Nah, coba nanti kita kaji bersama ya. Kenapa kok film ini harus menyimpan kritik sosial seperti itu? Ya. Saya akan berlanjut dulu gitu ya. Akan berlanjut dulu ke bagaimana sih kemudian kita mencoba untuk menganalisis gitu ya. Film-film yang itu notabene ini kartun gitu ya, kartun, animasi kartun ya. Tentu kawan-kawan saya kira tidak ada yang tidak suka ini ya, kartun animasi ya. Saya kira kalau
sehari-hari itu ya minimal Upin Ipin gitu ya, lihat gitu ya, meskipun cuma seliweran di ruang tamu, lalu kemudian mencuri lihat ketika adiknya lihat Ipin Upin dan lain sebagainya seperti itu ya. Tapi saya kira kawan-kawan yang milenial ini pasti suka ini ya, animasi anime gitu ya, anime. Jadi film yang itu diadopsi dari komik manga gitu ya, dari komik manga. Nah itu ada beberapa contoh gitu ya. Silahkan kawan-kawan lihat bagaimana kita belajar filsafat dari film-film anime ini. Saya contohkan misalnya Bleach gitu ya. Ya, Bleach, film Bleach ini. Di dalam Bleach ini gitu ya. Dalam Bleach ini kita diajari bagaimana kritis dengan sesuatu yang dianggap kebenaran. Jadi yang benar ini belum tentu menyampaikan kebaikan ternyata. Buktinya apa? Kalau kawan-kawan cermati di Bleach ini gitu ya, di film-film Bleach ini gitu ya, itu orang-orang yang dia notabene seorang shinigami gitu ya, ya taruhlah seorang dewa kematian, seorang malaikat seperti itu. Malaikat ini kan biasanya dipersonifikasi sebagai seseorang yang dia itu ya menebar kebaikan dan sebagainya seperti itu. Tapi ternyata berkhianat. Dia mencoba untuk mengkhianati kayangan seperti itu gitu ya. Mengkhianati dari sesuatu tujuan suci masyarakat kayangan seperti itu gitu ya. Nah, di sini ada yang merupakan sosok malaikat yang seharusnya notabene dia menyampaikan kebenaran, tapi ternyata gitu ya, dia justru menebarkan keburukan, menebarkan kebencian gitu. Di sini kemudian dari anime kita bisa melihat bagaimana belajar bagaimana kritik kebenaran. Kritik kebenaran ini sebuah ini ya. Kritik kebenaran ini sebetulnya juga dibahas di dalam filsafat, dalam pemikir-pemikir filosof kontemporer seperti Jürgen Habermas seperti itu. Bagaimana kritik kebenaran ini menjadi salah satu pintu masuk ke dalam kritik ideologi. Makanya ini saya temukan ketika menonton Bleach seperti itu ya. Ini belum kita berbicara tentang Naruto misalnya seperti itu. Kawan-kawan kadang-kadang melihat bagaimana ini anime Naruto ini kanak-kanakan dan sebagainya. Enggak, justru di situ sebetulnya kita bisa belajar gitu ya. Bisa belajar memaknai bagaimana pentingnya motivasi diri untuk menjadi seseorang yang never give up. Never give up ini ya pantang menyerah gitu ya. Ya menyerah boleh, tetapi jangan sering-sering seperti itu gitu ya. Jadi pantang menyerah seperti itu. Nah itu belum kalau kawan-kawan lihat One Piece. Nah, tokohnya pasti si topi jerami, kawan-kawan juga pasti suka seperti itu ya. Apa yang Anda pahami dari One Piece? Ingat, biasanya gitu ya, biasanya di Indonesia ini gitu ya. Di Indonesia ini kita sering didengarkan lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut gitu ya. Nenek moyangku seorang pelaut. Nah sebetulnya di One Piece ini justru dihadirkan semacam paradoks gitu ya. Kalau pelaut ini kan orang yang santun gitu ya, yang nelayan biasa, lalu kemudian dia menerjang ombak, lalu kemudian mencari ikan dan sebagainya seperti itu ya. Tapi bajak laut, bagaimana bajak laut? Bajak laut ini orang yang itu disimbolisasikan sebagai kawanan perompak, kawanan perampok gitu ya, perampok kapal-kapal yang berlalu lalang dan sebagainya seperti itu ya. Tapi di dalam anime apa yang terjadi? Justru gitu ya, perampok, perompak yang dihadirkan di situ berusaha untuk membela kebenaran. Dan ini kemudian diadopsi oleh film-film produksi Indonesia, misalnya Zack Strom gitu ya. Zack Strom ini kan sebetulnya kan merupakan sebuah glorifikasi tentang bagaimana pelaut-pelaut Indonesia ini dihadirkan. Makanya di situ dihadirkan Atlantis yang merupakan representasi dari Indonesia itu sendiri sebetulnya gitu ya. Cuma sayangnya menurut saya ini Zack Strom dan sebagainya ini ya sedikit banyak kemudian mengadopsi dari One Piece itu yang kemudian mencoba untuk menampilkan gitu ya, mencoba untuk menampilkan sosok perompak yang baik hati seperti itu. Makanya dari sini kemudian kita sebagai seorang milenial filsafat, gitu ya, sebagai seorang milenial filsafat tidak boleh melihat sesuatu dari tampaknya saja, dari bodinya saja, gitu. Jadi kadang-kadang kita
sekarang melihat kesalehan gitu ya, melihat kesalehan itu dari sesuatu yang terlihat oleh kasat mata. Karena dia karena dia memakai busana yang dianggap saleh, maka kemudian dianggap sebagai representasi kesalehan. Nah, yang itu iya, kadang-kadang seperti itu ya. Tapi kita juga harus melihat bagaimana praktek seharusnya di lapangan oleh orang yang kita anggap saleh tersebut, seperti itu gitu ya. Nah, lalu kemudian kalau kawan-kawan lihat film-film produksi Studio Ghibli gitu ya. Ini misalnya Totoro gitu ya. Lalu kemudian Poyo, Arrietty, Spirited Away seperti itu menampilkan sebuah kepedulian kita terhadap alam, dan ini sangat Jawa ini saya kira. Jadi bagaimana dengan melihat produksi-produksi dari Studio Ghibli ini gitu ya, itu kita melihat bagaimana seharusnya kita berdamai dengan lingkungan sekitar gitu ya. Di situ ditampilkan Totoro sebagai sosok bukan beruang tapi juga bukan kelinci yang besar, yang raksasa, yang itu kemudian lebih dekat kalau di Jawa dengan demit seperti itu ya. Demit dan danyang yang seperti itu, yang itu merupakan penunggu dari pohon besar, penunggu dari sungai dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya merupakan upaya-upaya mistifikasi. Mistifikasi ini pembuatan mitos, supaya apa? Supaya ya kita nggak menebang dari pohon itu gitu ya. Kalau pohon ditebang, maka kemudian banjir. Kalau sungai kemudian dicemari, ya maka kemudian bagaimana dengan ekosistem di dalamnya. Nah, ini bagaimana kemudian film ini, anime ini sebetulnya bagus merepresentasikan sesuatu yang itu bisa membuat kita lebih bijaksana gitu ya. Karena di situ ada penciptaan realitas baru yang itu bisa kita gunakan untuk merefleksikan kehidupan kita sehari-hari. Terkait dengan sungai, terkait dengan alam, terkait dengan pohon besar dan lain sebagainya. Nah, yang kedua di sini saya juga ingin kawan-kawan melihat diri kawan-kawan ketika melihat drama Korea. Nah, sekarang saya yakin kawan-kawan sekarang suka melihat drama Korea yang berseri-seri, berperiode-periode dan sebagainya seperti itu ya. Saya kira gini. Saya tidak akan menyebut satu persatu drama Korea gitu ya, ada Descendant of the Sun dan lain sebagainya seperti itu. Tetapi menurut saya, menonton drama Korea itu adalah menonton ambiguitas kita. Menonton ambiguitas kita sebagai manusia. Kenapa seperti itu? Pengalaman saya ketika menonton drama Korea, saya selalu kemudian dihadirkan semacam kekagetan dan keinginan untuk melihat episode-episode sesudahnya. Jadi misalnya ketika saya melihat sebuah episode pertama, lalu kemudian ini akan ending gitu ya, hati ini sudah emosi ini sudah lelah seperti itu, lalu kemudian dimunculkan satu lakon-lakon baru yang itu membuat kita harus berkonflik lagi dengan itu dan kemudian bubar. Seperti itu ya. Lalu kemudian muncul lagi episode kedua. Nah, ini kan berarti bagaimana kemudian masalah-masalah ini gitu ya. Sebetulnya permasalahan-permasalahan di dunia ini gitu ya. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh manusia seperti itu merupakan permasalahan-permasalahan yang sifatnya itu selalu terjadi konflik dan terus-menerus, berseri seperti drakor ini. Permasalahan ini selalu berseri seperti itu ya. Cuma sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita menonton drakor, ketika kita menghadapi masalah kita sendiri gitu ya, maka kita akan dihadapkan pada permasalahan yang itu segera selesai, lalu kemudian tidak ada kegaduhan di dalamnya, dan ya sudah rampung, semoga nggak ada masalah lain gitu ya. Ini kan menunjukkan ambiguitas kita sebagai manusia. Menonton drakor itu menunjukkan kita manusia yang ambigu. Antara apa yang ditonton dengan apa yang ada pada diri kita. Yang ditonton menghadapi permasalahan itu terus-menerus, tapi kita menghadapi permasalahan itu cepat berlalu, seperti itu ya. Kita juga melihat bagaimana kemudian pertentangan kelas atas dan kelas bawah dalam film Parasit yang dapat hadiah Oscar seperti itu ya. Kawan-kawan saya kira juga pasti sudah melihat ya film Parasit di situ ya. Itu merupakan drakor yang saya kira anti mainstream.
Drama Korea yang menunjukkan bahwasanya seseorang itu ya di Korea ada orang-orang yang masyarakat kelas bawah yang hidupnya di kolong-kolong, di perumahan yang di bawah seperti itu gitu ya. Tetapi ada juga yang kemudian orang kaya yang kaya sekali gitu ya, seperti itu gitu ya. Nah, ini ambiguitas ini saya kira adalah salah satu permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang juga bisa kita analisis dengan filsafat seperti itu ya. Oke, yang ketiga saya akan mengajak kawan-kawan untuk berfilsafat dengan musik gitu ya. Tentu kawan-kawan sudah tidak asing lagi dengan Didi Kempot dan lagu-lagunya dan musik-musiknya seperti itu gitu ya. Saya kira nggak usah saya nyanyikan, kawan-kawan pasti sudah terngiang-ngiang gitu ya, lagu Cidro, Banyu Langit, Layang Kangen dan lain sebagainya itu pasti semuanya sudah hafal, dan saya yakin itu menemani Anda ketika Anda merasa galau, merasa gundah gulana dan sebagainya seperti itu gitu ya. Yang ingin saya tekankan di sini, kalau kawan-kawan sempat menikmati dulu gitu ya, ketika Didi Kempot almarhum konser gitu ya, di situ ada sebuah ruang publik yang diciptakan. Yang ruang publik ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh jargon Habermas. Komunikasi tidak disampaikan lewat sesuatu yang rasional, tetapi komunikasi ini disampaikan lewat tangis dan tawa gitu ya. Jadi ketika ada sebuah momen patah hati, pengalaman patah hati yang hadir di dalam sebuah konser, yang itu merupakan sebuah bagian dari privasi seseorang gitu ya. Lalu kemudian ketika berada di konser itu diubah menjadi sebuah histeria. Histeria yang berasal dari kesedihan, ini sulit sekali. Jadi histeria biasanya kita hadirkan lewat kebahagiaan. Misalnya apa? Ketika Anda naik roller coaster. Ketika Anda naik roller coaster gitu ya, itu akan histeris, menjerit-jerit, takut, excited dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu membuat Anda bahagia gitu ya. Tetapi di konser Didi Kempot ini Anda hadirkan privasi, kawan-kawan hadirkan privasi tentang patah hati yang diubah menjadi histeria kebahagiaan. Itulah hebatnya kemudian kalau kita bisa memfilsafati ini gitu ya. Maka kemudian pemaknaan terhadap kesedihan ini itu kemudian dirayakan menjadi kesedihan dalam kegembiraan. Sehingga tidak ada batas antara tawa dan sedih. Tidak ada batas antara bahagia dan menderita. Tidak ada batas antara patah hati dan kemudian nyambung lagi. Nah, inilah kemudian kita bisa memaknai dari konser Didi Kempot ini gitu ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan di sini bagaimana ini ya Lord Broken Heart ini gitu ya. Itu bisa mengubah musik menjadi doa. Jadi ketika kita hadir dalam konsernya itu sebetulnya kita semua sedang berdoa. Bernyanyi menjadi sebuah doa. Gitu ya. Oke, saya kira demikian saja kawan-kawan Pesmadin yang berbahagia. Nanti kita akan lanjut di sesi berikutnya. Yang terakhir tentang bagaimana kita mencoba menggali gitu ya, kearifan ekonomi lokal di sekitar kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.